Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, selamat datang di Skill Up ACT Modul 1. Nah, di modul ini kita akan belajar tentang critical thinking atau berpikir kritis. Keterampilan ini tuh adalah salah satu keterampilan 4C atau keterampilan 4C yang merupakan bagian dari kompetensi learning and innovation skill. Nah, keterampilan ini itu penting untuk ditanamkan sejak usia dini agar anak-anak bisa tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berinteraksi baik dengan lingkungannya maupun dengan dirinya sendiri. Dan keterampilan ini juga merupakan bekal untuk anak-anak menghadapi tantangan abad 21 saat ini. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang critical thinking, sebenarnya critical thinking itu apa sih? Nah, ini dia. Keterampilan berpikir kritis atau critical thinking itu adalah kemampuan yang penting untuk melatih anak-anak agar bisa menganalisis, mengevaluasi, dan memecah masalah. Nah, kemampuan ini itu penting untuk dilatih sejak dini karena dapat mendukung kemandirian serta kreativitas belajar anak. Nah, kemudian melalui pembelajaran yang interaktif, di sekolah maupun di rumah juga, anak akan terbiasa menilai informasi dengan rasional, kemudian mengambil keputusan yang tepat, sehingga dia dapat membangun diri mereka menjadi diri yang berkarakter kuat, yang menjadi bekal dia sepanjang hidupnya nanti. Nah, Bapak Ibu, melatih anak berpikir kritis di usia dini itu punya manfaat yang besar. Nah, ini adalah beberapa manfaat berpikir kritis di usia dini. Salah satunya yang pertama adalah berpikir kritis mampu membantu anak dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam proses berpikir kritis itu, anak itu tidak hanya menerima informasi begitu aja, tapi mereka akan terdorong untuk mencari tahu lebih dalam. Nah, misalnya saat ketika anak menimbang pilihan makanan ini dan makanan itu, anak akan muncul rasa ingin tahu. Nah, kalau aku pilih ini, apa yang akan terjadi? Dan kalau pilih yang lain, yang terjadi seperti apa? Nah, rasa ingin tahu ini akan membuat anak terbiasa mengajukan pertanyaan, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, misalnya guru, orang tua, atau teman yang ada di sekitarnya. Kemudian pertanyaan itu nanti akan muncul sebuah diskusi antara anak dengan orang tua, antara anak dengan guru, sehingga anak akan belajar menyampaikan pemikiran dengan jelas dan mampu juga mendengarkan jawaban dari orang lain. Nah, dari situ kemampuan bertanya dan berkomunikasi mereka akan berkembang menjadi keterampilan komunikasi yang lebih luas, di mana dia akan bisa mengutarakan maksud, kemudian akan bisa merespon juga, dan juga akan menggali informasi. Nah, manfaat yang kedua adalah berpikir kritis, mampu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, saat anak diajak melakukan aktivitas seperti bermain peran, eksperimen, atau simulasi, mereka sebenarnya itu sedang masuk ke dalam sebuah situasi masalah yang butuh jalan keluar. Jadi mereka harus mengenali masalah yang terjadi saat itu, kemudian mencoba beberapa cara, kemudian melihat hasilnya. Nah, melalui proses mencoba, salah, mencoba lagi, itu melatih analisis anak. Dan ketika berhasil menemukan solusi, mereka akan timbul rasa percaya diri. Kemudian, jika ini terus berulang, terus selalu dilakukan, terjadi dalam diri anak, kemampuan problem solving-nya akan muncul juga secara alami. Nah, kemudian manfaat yang ketiga adalah berpikir kritis mendorong sikap kreatif dan inovatif. Jadi berpikir kritis itu membuat anak tidak puas dengan satu jawaban aja. Mereka akan terdorong untuk lebih mengeksplorasi banyak ide, kemudian dia akan mencoba pendekatan berbeda, kemudian dia juga akan berkolaborasi dengan temannya untuk menemukan solusi. Nah, dari proses itu nanti lahir sebuah kreativitas atau sebuah ide baru, ataupun inovasi atau cara unik mereka untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, kemudian manfaat yang keempat adalah berpikir kritis menumbuhkan minat belajar. Nah, teknologi dan media pendidikan saat ini itu menyajikan informasi yang interaktif. Misalnya ada video, kemudian ada game simulasi, ada juga game edukatif. Nah, anak itu akan jadi terlibat lebih aktif. Saat mereka menemukan hal baru, nanti akan muncul rasa ingin tahu dan dorongan untuk menganalisis serta bertanya lebih jauh sehingga minat belajarnya juga akan tumbuh. Kemudian yang terakhir, yaitu berpikir kritis mampu mendukung karakter sosial. Jadi berpikir kritis itu mengajarkan anak untuk
mendengarkan seperti yang disampaikan tadi ya. Kemudian anak akan belajar menimbang alasan orang lain yang telah diterimanya. Kemudian dia akan mencari solusi yang adil. Nah, dari situ akan tumbuh kebiasaan anak untuk menghargai perbedaan dan membangun sikap sosialisasi yang sehat. Berikut ini adalah elemen berpikir kritis menurut Atapagi tahun 2015. Ada 8. Yang pertama adalah analyze atau analisis. Ini adalah kemampuan memecah informasi dan memahami hubungannya. Contohnya, anak akan diajak bertanya tentang tokoh, alur, atau masalah dalam sebuah cerita. Nah, nanti anak akan belajar melihat bagian-bagian penting mana sih yang harus diperhatikan sebelum memahami cerita secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua adalah inference atau inferensi, yaitu kemampuan menarik kesimpulan atau membuat prediksi dari bukti. Misalnya anak menyimpulkan kenapa sih ada tanaman yang tumbuhnya itu cepat, ada yang tumbuhnya slow atau lebih lambat dari yang biasanya. Nah, itu akan membuat anak terbiasa menghubungkan bukti dengan penyebab yang logis. Kemudian selanjutnya ada reasoning atau penalaran, di mana elemen ini mengajarkan anak untuk membuat argumen yang logis baik secara induktif maupun deduktif. Nah, contohnya adalah anak memberi alasan kenapa berbagi mainan itu penting. Nah, dari sini anak akan belajar bahwa setiap pendapat itu punya dasar yang jelas, punya dasar yang logis. Kemudian yang keempat adalah comparison atau perbandingan, yaitu kemampuan melihat persamaan dan perbedaan. Misalnya nih, anak dihadapkan pada buah apel dan buah pisang. Kemudian dia akan diminta untuk menyebutkan kesamaan atau perbedaan. Nah, cara ini itu akan membuat anak berlatih untuk berpikir lebih teliti dan juga sistematis. Selanjutnya, yang kelima adalah formulating hipotesis atau merumuskan hipotesis. Nah, ini adalah kemampuan untuk membuat sebuah dugaan yang bisa diuji. Misalnya nih, anak memprediksi sebuah hasil biji yang ditanam di tanah basah dan kering. Kira-kira mana yang akan tumbuh lebih cepat dan mana yang akan tumbuh lebih lambat. Nah, dengan cara ini anak akan belajar bahwa sebuah dugaan atau sebuah prediksi itu harus dibuktikan melalui percobaan atau sebuah pengujian. Nah, kemudian elemen yang keenam adalah synthesizing and creating new idea atau sintesis dan menciptakan ide baru, yaitu kemampuan menggabungkan informasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Misalnya, anak ingin menciptakan hewan imajinasi dari beberapa ciri hewan. Kegiatan ini akan melatih kreativitas sekaligus kemampuan menghubungkan berbagai pengetahuan. Misalnya, dia ada hewan namanya singa. Singa itu kan punya bulu yang besar di bagian kepalanya. Nah, itu kemudian digabungkan dengan tubuh naga. Naga itu ada sisinya, kemudian dia juga memiliki ekor yang panjang, kemudian memiliki taring yang panjang juga dan tajam. Seperti itu. Nah, ketika anak menghubungkan berbagai pengetahuan yang dia ketahui, nanti akan muncul sebuah hewan imajinasi yang berdasarkan dari pengetahuan yang sudah mereka tahu, kemudian digabungkan dengan ciri-ciri hewan yang mereka ketahui itu tadi. Elemen yang ke-7 adalah testing atau pengujian, yaitu kemampuan menguji ide atau teori secara sistematis. Ya, contohnya adalah anak membandingkan pertumbuhan tanaman di bawah sinar matahari dengan yang ada di tempat teduh. Nah, proses ini membuat anak belajar membuktikan ide secara ilmiah. Nah, ini sama seperti elemen yang sebelumnya, yaitu formulating hypothesis. Nah, yang terakhir adalah comprehensive conclusion atau kesimpulan komprehensif. Ini adalah kemampuan menarik kesimpulan menyeluruh dari informasi yang ada. Misalnya, anak menyimpulkan tentang makanan sehat beserta alasannya. Nah, dengan begitu, simpulan yang dibuat akan menjadi lebih lengkap dan juga lebih mendalam. Nah, kedelapan elemen ini ternyata saling berkaitan satu sama lain. Jadi, dengan melatih anak dengan elemen-elemen ini secara sederhana dalam kegiatan sehari-hari, anak akan mulai terbiasa berpikir kritis sejak dini. Kemudian Bapak Ibu, untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi di kelas. Nah, teknik ini merupakan teknik yang cukup penting dilakukan agar proses belajar mengajar tidak hanya berlangsung satu arah, tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, juga mengajak anak untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran yang aktif. Ya, yang tadi pertama adalah observasi sistematis.
Guru menganalisis perilaku dan respon siswa lewat observasi, wawancara, dan serta dokumentasi untuk menilai efektivitas pembelajaran. Nah, misalnya ketika siswa itu tampak pasif nih saat diskusi, guru dapat mencatat respon mereka dan kemudian menyesuaikan metode pengajaran apa nih yang bisa lebih interaktif. Kemudian, teknik yang kedua adalah evaluasi berbasis konteks dengan menggunakan model CIPP atau Context Input Process Product. Melalui analisis konteks, input proses, hingga produk pembelajaran ini, guru bisa menyesuaikan metode yang digunakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis sehingga pembelajaran siswa itu jadi lebih relevan dan tepat sasaran. Kemudian, teknik selanjutnya adalah pengembangan alat ukur. Nah, di pendidikan anak usia dini itu pengembangan alat ukur nggak bisa berupa soal tertulis yang rumit seperti yang ada di jenjang SD, SMP, maupun SMA. Anak-anak masih belajar melalui bermain dan pengalaman langsung. Jadi, guru bisa membuat instrumen sederhana berupa aktivitas bermain, kemudian ada kartu gambar, atau permainan interaktif yang mendorong anak untuk berpikir kritis. Misalnya nih, anak diajak untuk mengelompokkan mainan berdasarkan warna atau bentuk. Nanti guru akan menilai kemampuan analisis dan kemampuan anak untuk mengkategorikan sebuah bentuk atau sebuah objek. Kemudian bisa juga menggunakan cerita bergambar. Guru bisa bertanya nih, dari cerita yang bisa diceritakan tadi, guru akan bertanya, siapa tokoh utamanya atau apa yang akan terjadi setelah ini. Nah, ini akan mengukur pemahaman dan daya nalarnya siswa. Nah, cara-cara ini itu tidak hanya menjadi evaluasi aja, tetapi juga menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kemudian, teknik keempat adalah metode diskusi kelompok atau proyek. Nah, pada saat anak usia dini, diskusi dan proyek dilakukan dalam bentuk kegiatan bermain bersama. Misalnya membangun menara dari balok atau membuat kolase dari kertas berwarna. Kemudian nanti guru akan mengamati gimana sih proses anak saling berbagi, saling bekerja sama, dan juga memberikan ide sederhana. Dari respon-respon dan interaksi yang seperti ini, guru bisa menilai kemampuan anak dalam berpikir kritis, sekaligus belajar memecahkan masalah secara kolaboratif. Nah, kemudian teknik yang kelima adalah refleksi diri guru. Pada pendidikan anak usia dini, refleksi guru bisa dilakukan dengan mencatat respon anak-anak setelah kegiatan, kemudian juga bisa memperhatikan siapa yang aktif bertanya, dan kemudian siapa yang cepat bosan, atau siapa yang butuh lebih banyak bantuan. Nah, guru itu juga bisa meminta bantuan umpan balik sederhana melalui percakapan santai dengan anak, seperti menanyakan kegiatan mana, dari kegiatan yang tadi yang udah dilakukan, mana nih yang paling mereka sukai. Nah, dari sini guru bisa menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak. Kemudian, selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dalam pengajaran di pendidikan anak usia dini. Nah, kenapa sih mengidentifikasi masalah itu penting? Karena setiap anak itu unik dan seringkali kita menemukan kesenjangan atau perbedaan kemampuan antara anak satu dengan anak yang lain dan dengan tujuan pembelajaran. Kita akan bahas langkah-langkah praktisnya untuk mengidentifikasinya. Nah, yang pertama adalah observasi langsung. Jadi, melalui observasi langsung, guru mencatat perilaku, interaksi, dan keterlibatan anak selama kegiatan belajar. Misalnya, saat anak bermain puzzle, guru bisa melihat siapa yang lebih fokus, siapa yang cepat menyerah, dan siapa yang lebih suka bekerja sama. Nah, dari sini guru akan menemukan kesenjangan antara kemampuan anak satu dengan anak yang lain. Langkah kedua adalah wawancara dan survei. Diskusi bisa dilakukan dengan anak maupun orang tua. Contohnya, guru bertanya pada orang tua tentang kebiasaan anak di rumah atau kesulitan yang sering mereka hadapi. Nah, cara-cara ini akan memberikan gambaran tentang tantangan yang mungkin tidak terlihat di kelas sekaligus membuka perspektif baru bagi guru. Kemudian langkah yang ketiga adalah penilaian formatif. Guru bisa menggunakan kuis sederhana, tugas singkat, atau catatan belajar untuk memantau pemahaman anak. Misalnya, setelah mendongeng, guru bisa meminta anak menyebutkan mana nih tokoh utama, kemudian mengurutkan kembali cerita dengan gambar. Hasilnya akan menunjukkan area mana yang anak itu merasa kesulitan dalam topik tertentu. Kemudian, langkah yang keempat adalah memahami penyebab masalah. Melalui analisis data dari observasi, wawancara, dan penilaian akan membantu guru menemukan akar masalah yang terjadi dalam siswa atau pada anak. Kemudian,
Contohnya adalah jika banyak anak kesulitan mengalami kegiatan menulis misalnya, bisa jadi metode mengajarnya itu kurang sesuai dengan gaya belajar mereka. Sehingga dengan memahami penyebabnya, guru bisa menyesuaikan strategi pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Kemudian setelah mempelajari cara mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran, sekarang saatnya kita membahas untuk solusi pengajaran yang ada di pendidikan anak usia dini. Solusi ini akan membantu guru menemukan strategi tepat agar pembelajaran lebih efektif, menyenangkan, dan sesuai kebutuhan anak. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah menyusun rencana aksi. Jadi guru dapat mencoba metode baru yang lebih menarik, misalnya menggunakan media visual seperti gambar atau video sederhana sehingga kegiatan menjadi lebih interaktif. Contohnya adalah permainan peran bisa digunakan untuk membantu anak memahami konsep. Dengan bermain peran, anak tidak hanya belajar tentang materi aja, tapi juga melatih keterampilan sosial. Kemudian, langkah yang kedua adalah kolaborasi dan pelatihan. Guru bisa mengikuti lokakarya atau workshop, di mana guru akan mendapatkan wadah untuk saling berdiskusi dan berbagi pengalaman dengan sesama pengajar. Kegiatan ini sangat penting karena memperkaya strategi mengajar sekaligus meningkatkan keterampilan menghadapi masalah di kelas. Di langkah ketiga adalah pendekatan berbasis keluarga, di mana itu melibatkan orang tua dalam proses belajar yang akan memperkuat dukungan anak, baik secara akademik maupun emosional. Contohnya adalah guru bisa mengajak orang tua mendampingi anak saat membaca cerita di rumah atau memberikan umpan balik kecil tentang kebiasaan belajar anak. Nah, dengan kerjasama rumah dan sekolah, perkembangan anak pun jadi akan lebih optimal. Dan kemudian yang langkah yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Setelah solusi diterapkan, guru perlu membandingkan hasil belajar anak sebelum dan sesudah. Selain itu, guru juga melakukan refleksi berkelanjutan agar metode yang digunakan semakin efektif. Dengan refleksi, guru bisa menilai mana strategi yang berhasil dan mana yang perlu diperbaiki. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti materi kursus kali ini. Kita sudah membahas bagaimana mengidentifikasi masalah dalam pengajaran PAUD dan juga menemukan berbagai solusi untuk mengatasinya. Semoga materi ini memberi inspirasi baru dalam praktik pengajar sehari-hari. Mari kita terus belajar dan berkolaborasi serta tumbuh bersama demi masa depan anak-anak kita. Sampai jumpa di materi kursus berikutnya dan selamat berkarya di kelas.